Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 15 Februari 2025 dengan Sari Berita. Dua bendungan di Mage Pandasika sering menjadi penyebab banjir dan masyarakat minta untuk segera dinormalisasi. Ombudsman NTT soroti maraknya peredaran rokok ilegal di Flores. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, menjadi penyebab langganan banjir, dua bendungan di Mage Panda Kabupaten Sika diminta segera dinormalisasi. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Itu air meluap, limpasannya itu nanti dia sapu mulai dari desa Mage Panda, dia hajar terus ke bawah, masuklah ke desa Bodamude, di sana bendungannya pun sama. Dinas Pertanian Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mendesak agar dua bendungan di Kecamatan Mage Panda segera dinormalisasi. Dua bendungan yang dimaksud adalah Bendungan Dagelongga, Tanah Pepa yang terletak di desa Bodamude dan Bendungan Lipa di desa Mage Panda. Kepala Dinas Pertanian Sika, Yohanes Emil Satriawan, kepada RRI Jumat pagi mengatakan bahwa normalisasi bendungan sangat diperlukan karena adanya penumpukan material yang mengakibatkan bendungan tidak mampu menampung air. Setiap kali musim hujan, air pasti meluap dan merusak lahan pertanian warga. Yang mengalami sedimentasi yang tinggi itu di Bendungan Lipa dan yang di wilayah Bodamude ini, yang Dagelongga ini, itu yang kemarin terjadi genangan yang luar biasa itu, dan itu setiap tahun. Nah, karena sedimentasinya sudah terlalu tinggi, maka air itu meluap. Ketika debit airnya hujannya kalau lama, maka itu dia meluap. Dia tidak bisa mengalir keluar ke saluran existing yang sudah dibuat itu. Maka itu air meluap, limpasannya itu nanti dia sapu mulai dari desa Mage Panda, dia hajar terus ke bawah, masuklah ke desa Bodamude, di sana bendungannya pun sama. Di bantalannya itu kan sudah terjadi sedimentasi yang luar biasa. Satriawan menambahkan bahwa normalisasi bendungan awalnya merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR, namun saat ini sudah menjadi kewenangan BWS atau Balai Wilayah Sungai NTT. Pihaknya telah memberikan informasi dan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai, namun hingga saat ini upaya tersebut belum direalisasikan. Normalisasi kali lalu itu kan PUPR, tapi rupanya itu sudah kewenangannya di BWS, Balai Wilayah Sungai. Dan itu kami sudah menginformasikan. Artinya begini, koordinasinya sudah, ya, realisasi dan tindak lanjutnya ini yang belum. Sebelumnya, wilayah Kecamatan Mage Panda, Kabupaten Sika dilanda banjir selama sepekan terakhir yang berdampak pada dua desa, yaitu Bodamude dan Mage Panda. Data dari Dinas Pertanian Sika, luas kerusakan tanaman padi akibat banjir di Mage Panda tanggal 1 Februari dan 5 Februari 2025 tercatat 41,7 hektar dengan kategori rusak ringan. Dinas Pertanian juga menghimbau agar warga masyarakat tidak lagi membuka lahan sawah di daerah bantaran sungai karena berimbas pada terendamnya lahan pertanian jika memasuki musim hujan dengan intensitas hujan yang tinggi. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Ombudsman NTT menyoroti maraknya peredaran rokok ilegal di Flores. Selengkapnya, Lady Badin melaporkan. Bagaimana hanya menghentikan rokok ilegal. Kepala Ombudsman NTT Darius Bedadaton mengungkapkan bahwa peredaran rokok ilegal di Flores terlihat dari banyaknya kios kecil di desa hingga toko besar di kota yang menjual rokok ilegal. Darius mengungkapkan bahwa harga murah dan jumlah rokok dalam satu bungkus yang lebih banyak menjadi alasan utama konsumen memilih rokok ilegal. Meskipun dampaknya bisa merugikan kesehatan dan negara karena tidak ada cukai atas penjualannya. Darius mengungkapkan Ombudsman NTT telah melakukan koordinasi dengan Kepala Bea Cukai Labuan Bajo guna mendiskusikan langkah-langkah yang telah diambil untuk menghentikan peredaran rokok ilegal tersebut.
Dirinya berharap Bea Cukai Labuan Bajo melakukan beberapa upaya seperti pengawasan secara menyeluruh dengan pendekatan preventif dan represif serta sosialisasi kepada masyarakat dan juga pelaku usaha. Berkoordinasi dengan Labuan Bajo untuk mendiskusikan yang dilakukan oleh Bea Cukai, kendala yang tugas-tugas peredaran rokok ilegal, dan kami Bea Cukai telah melakukan beberapa kegiatan menyeluruh, tidak hanya penyitaan di kios, tapi mereka juga berkahan. Darius mengungkapkan Ombudsman NTT berharap dengan langkah dan upaya yang telah maupun akan dilakukan, diharapkan peredaran rokok ilegal di Flores khususnya dan NTT pada umumnya dapat dihentikan demi kesehatan masyarakat dan juga pendapatan negara yang lebih optimal. RRI ND Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, warga desa Pagomogo, Kecamatan Nagaroro minta perhatian pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk fasilitas jalan menuju Kampung Wowo dan juga Garo. Laporan disampaikan Nikolaus Makumeli. Bapak Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo untuk memperhatikan kami di desa Pagomogo, terlebih khusus di Garo dan Wowo. Harapan tersebut disampaikan Januarius Roga, salah satu warga desa Pagomogo, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, kepada RRI Kamis 13 Februari 2025. Dirinya menuturkan bahwa hingga saat ini belum ada akses jalan menuju Kampung Wowo dan Garo di desa Pagomogo, Kecamatan Nangaroro. Hal tersebut menyebabkan warga yang bermukim di kampung tersebut kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan maupun akses menuju pasar dan pusat kecamatan. Khususnya wilayah desa Pagomogo, Garo, Wowo, kami masyarakat kecil meminta daerah di Kabupaten Nagekeo tolong diperhatikan kami yang masyarakat kecil di Pagomogo ini, terlebih khusus di Wowo dan Garo. Kami hanya memiliki akses jalan yang kami masyarakat yang membutuhkan. Kami tolong lihat kami yang masyarakat kecil. Kan selama ini kami tidak bisa jalan dengan kendaraan, hanya bisa jalan kaki yang jauh. Kami ini susah jalan kan menuju maupun sekolah, maupun pasar, ke rumah sakit, ini semuanya jalan kaki, manapun jalan kaki semua. Tidak bisa pakai kendaraan. Jadi kami minta Bapak Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo untuk memperhatikan kami di desa Pagomogo, terlebih khusus di Garo dan Wowo. Dijelaskan Januarius, contoh nyata akibat dari ketiadaan akses jalan, di mana salah satu pasien dewasa asal Kampung Wowo terpaksa digendong oleh warga sejauh kurang lebih 5 km melewati Sungai Putunga untuk diantarkan menuju ke fasilitas kesehatan di Puskesmas Nangaroro. Dirinya mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat yang berada di Kampung Wowo dan Garo, terutama akses jalan, di mana fasilitas jalan sangat dibutuhkan untuk berbagai aktivitas perekonomian, serta memperlancar layanan kesehatan maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Pendengar, Kapela Sumur Maria yang terletak di Taman Doa Bukit Fatima Larantuka diresmikan pada Kamis 13 Februari 2025. Peresmian dilakukan oleh Uskup Larantuka Monsinyur Franciscus Kopongkung PR bersama PJ Bupati Flores Timur Sulastri Rashid. Sylvester Kabelen, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Flores Timur, kepada RRI menjelaskan bahwa kapela ini dibangun di jalur Jalan Salib yang mengarah ke Kapela Salib Jubileum, dan kapela ini dinamakan Sumur Maria karena terdapat sumur bor yang dibangun oleh Keuskupan Larantuka. Air dari sumur bor tersebut diberkati dan disediakan untuk peziarah yang datang yang bisa membawa pulang air berkat sebagai kenang-kenangan. Kabelen juga menambahkan bahwa pembangunan kapela ini dimulai pada Desember 2024 dengan menggunakan anggaran pemerintah daerah dan dinas pariwisata. Setelah selesai pembangunannya, kapela ini diserahkan untuk dikelola oleh Keuskupan Larantuka. Peresmian Kapela Sumur Maria diharapkan menjadi tempat ziarah yang memberikan berkat bagi umat yang datang untuk berdoa.
Berita terakhir, anggota DPR RI dari fraksi PDIP Andreas Hugo Parera menyerahkan sertifikat KIP kuliah aspirasi kepada 34 mahasiswa di Kabupaten ND. Informasi ini selengkapnya disampaikan reporter Rovinus Fula. Penyerahan sertifikat KIP kuliah aspirasi tersebut berlangsung di kantor DPC PDIP Kabupaten ND pada Jumat 14 Februari 2025 dihadiri mahasiswa penerima dan orang tua serta sejumlah anggota DPRD ND dari fraksi PDIP dan pengurus partai PDIP Kabupaten ND. Sebanyak 34 mahasiswa penerima tersebut berasal dari 2 kampus, yakni 10 orang mahasiswa dari STPM Santa Ursula dan 24 orang mahasiswa dari Universitas Flores mendapatkan 4.800.000 per semester selama 4 tahun atau 8 semester. Anggota DPR RI Andreas Hugo Parera usai menyerahkan sertifikat KIP kuliah aspirasi kepada mahasiswa penerima mengatakan beasiswa ini berjalan selama 4 tahun atau 8 semester maka harus dimanfaatkan dengan baik. Ia menjelaskan manfaatkan kesempatan untuk pendidikan, untuk masa depan dan para mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut sudah membuat kesepakatan bahwa 4 tahun harus selesai kuliah dan itu sudah menjadi komitmen. Dengan beasiswa itu orang yang kuliah dengan dapat beasiswa beda dengan orang yang kuliah dengan bayar sendiri. Kenapa? Karena orang yang kuliah dengan dapat beasiswa itu pasti orang tahu dia punya kualifikasi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena tidak semua orang diberikan beasiswa. Hanya orang dengan kemampuan kualifikasi yang lebih tinggi yang dapat beasiswa. Nah itu makanya kuliah dengan hasil terbaik di kurikulum vitae tulis kita dapat beasiswa dan lampirkan itu. Itu akan membantu kita untuk ke depan kita mencari kerja dan yang lain-lain. Andreas Hugo Parera menyampaikan ke depan kota penerima PIP dan KIP kuliah aspirasi kemungkinan berkurang karena dirinya sudah tidak lagi di Komisi 10 yang membidangi pendidikan. AHP berharap ke depan pemerintah tetap memperhatikan dan memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa. Sementara itu, salah seorang mahasiswi Lucia Putri Y. Domas dari Fakultas Ilmu Sosiatri STPM Santa Ursula ND menyampaikan terima kasih kepada anggota DPR RI Andreas Hugo Parera yang telah membantu dirinya bersama teman-teman mendapatkan beasiswa melalui program KIP kuliah aspirasi. Ia menjelaskan KIP kuliah aspirasi sangat membantu untuk biaya kuliah dan ia berjanji akan menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya. Saya berterima kasih sekali kepada Bapak Dr. Andreas Hugo Parera karena telah membantu saya bersama teman-teman saya dalam membiayai uang kuliah kami. Dan pada semester 1 ini kami sudah menerima uang beasiswa senilai 4.800.000 untuk biaya hidup kuliah dan 4 juta untuk uang kuliah. Putri menambahkan uang beasiswa untuk biaya hidup kuliah senilai 4.800.000 tersebut langsung masuk ke rekening pribadi, sementara uang kuliah senilai 4 juta masuk ke rekening yayasan. RRI Rovinus Fula melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.